Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Frandi Argadinata selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fidatul Aziza sebagai moderator, yang kedua Widya Apriliasari, yang ketiga Hamidah Suci Wulandari, yang keempat Frenti Oktasari, yang kelima Ida Rosita Anggreni, dan yang terakhir Francisca Bella Lisa Syafira. Kami di sini akan memaparkan materi tentang unsur-unsur dalam sebuah negara di dalam Islam. Pokok bahasan kami yaitu yang pertama adalah kedudukan wanita di dalam Islam, yang nantinya akan dibacakan oleh Saudara Siska. Yang kedua, perbudakan dalam Islam yang akan dibacakan oleh Saudara Cici. Yang ketiga, peperangan dan perdamaian dalam Islam yang akan dibacakan oleh Saudara Ida dan juga Widya. Dan yang terakhir yaitu gagasan negara internasional di dalam Islam yang akan dibacakan oleh Frenti. Baiklah, saya persilakan kepada para pemateri untuk menyajikan materinya. Materi yang pertama adalah kedudukan wanita dalam Islam. Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepada kaum wanita adalah dengan diturunkannya satu surat dalam Al-Quran yang menyajikan khusus perkara wanita. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Maksud ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa Al-Quran menegaskan akan kejadian manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Tuhan dari jenis yang sama. Dan yang membedakan di antara keduanya adalah nilai ketakwaan mereka. Selanjutnya, asal kejadian perempuan. Untuk membahas tentang kedudukan wanita, terlebih dahulu perlu dilihat pandangan Al-Quran tentang asal kejadian perempuan. Salah satu ayat yang berbicara hal tersebut adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Selanjutnya, hak-hak perempuan. Yang pertama, hak-hak perempuan di luar rumah. Pembahasan mengenai hal ini dapat bermula dari Surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu." Selanjutnya, nomor 2, hak-hak perempuan di dalam rumah. Berbicara tentang posisi perempuan dalam keluarga, maka argumen yang umumnya dijadikan sebagai dasar adalah Surat An-Nisa ayat 34, yang artinya, kaum laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta dari mereka. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Demi Allah, seandainya kami masih dalam tradisi jahiliyah, niscaya kami tidak memperhitungkan satu urusan pun bagi wanita, sehingga Allah menurunkan satu ayat tentang mereka dan menetapkan bagian bagi mereka." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengurus suatu urusan anak-anak perempuan ini lalu berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya siksaan neraka." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, "Siapakah orang yang paling berhak mendapat perlakuan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Bapakmu." Dari maksud hadis tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya wanita atau ibu lebih utama dihormati dan dimuliakan daripada laki-laki atau ayah. Baik, saya akan membacakan materi bagian B, yaitu perbudakan dalam Islam. Perbudakan telah ada sebelum Rasulullah lahir dan berlaku di Romawi, Persia, Babilonia, Yunani, dan di tempat lainnya.
Al-Quran mengisahkan perbudakan telah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam yang dilakukan oleh Firaun. Perbudakan dalam masa pra-Islam sangat tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah kedokteran Persia yang sering melakukan percobaan dan penelitian dengan menggunakan tubuh budak. Bukti yang menyatakan budak telah ada sebelum manusia mengenal peradaban tulis-menulis adalah kuburan prasejarah di Mesir yang menunjukkan sejak 8.000 tahun silam. Menurut ahli prasejarah, perbudakan mulai sejak pengembangan pertanian sekitar 10.000 tahun lalu. Para budak terdiri dari penjahat atau orang-orang yang tidak dapat membayar hutang dan kelompok yang kalah perang. Pertama kali ada perbudakan yaitu di daerah Mesopotamia, wilayah Sumeria, Babilonia, Assyria, Kaldea, yaitu kota-kota yang perekonomiannya dilandaskan pada pertanian. Lalu ada menggauli budak tanpa menikahi. Pemilik budak wanita boleh menggauli budak wanitanya, dan jika budak wanitanya tersebut melahirkan anak, maka dia menjadi ibu dari anaknya tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'lumina." Artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Surah Al-Ma'arij ayat 70 29-30. Rasulullah SAW juga menggauli budak perempuannya Maria Al-Khidbiyah. Kemudian dia melahirkan Ibrahim seraya beliau bersabda, Maria dimerdekakan oleh anaknya. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam menggauli Hajar, kemudian dia melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Beberapa ketentuan hukum tentang ummu walad. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan ummu walad adalah sebagai berikut. Ummu walad sama seperti budak wanita lainnya dalam hal pelayanannya. Ummu walad dimerdekakan dengan kematian pemiliknya berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Budak wanita manapun yang melahirkan dari anak pemiliknya atau tuannya, maka ia dimerdekakan setelah kematian pemiliknya atau tuannya. HR Ibnu Majah nomor 2516. Budak wanita tetap dihukumi ummu walad meskipun ia mengalami keguguran. Tidak ada perbedaan dalam memerdekakan ummu walad apakah ia muslimah atau kafir. Jika ummu walad itu dimerdekakan setelah kematian pemiliknya, maka harta milik ummu walad menjadi milik ahli waris pemiliknya. Yang terakhir, jika pemilik ummu walad meninggal dunia, maka ummu walad harus menunggu 1 kali haid karena ia keluar dari kepemilikan pemiliknya dan berubah menjadi wanita merdeka. Peperangan dan perdamaian dalam Islam. Peperangan dalam Islam adalah suatu hal yang wajar untuk melindungi dan mempertahankan diri, karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan dan solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah. Sehingga terbentuk kepribadian mereka yang sangat suka berperang. Oleh karena itu, peperangan antar suku sering sekali terjadi. Seperti halnya ketika kaum Quraisy mulai menentang dan menghalang-halangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk menjalankan perintah agamanya. Bahkan mengobarkan perang untuk memusnahkan mereka. Nabi tidak punya pilihan lain kecuali untuk mempertahankan keyakinan dan nyawanya dengan semua kekuatan yang dapat dikumpulkannya. Dalam keadaan seperti ini, mereka diberi izin untuk melakukan perlawanan, juga mempertahankan diri dari ancaman pihak musuh. Sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39-40. Pada hakikatnya, kemungkaran
akan mengancam perdamaian, kedamaian, menghancurkan kehidupan moral, rohani, dan ekonomi umat manusia. Ada beberapa kategori perang dalam Islam. Yang pertama, untuk mengakhiri teror dan penindasan menjadi situasi damai, untuk dapat menjalankan kepercayaan tanpa campur tangan dan rintangan dari siapapun juga. Kedua, diharuskan untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga semua orang kaya dan miskin, kuat dan lemah dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak mereka atas dasar yang sama tanpa ada perbedaan. Banyak dari kaum Quraisy menentang keras terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW karena mereka ingin mempertahankan tradisi lamanya. Mereka khawatir jika struktur masyarakat dan kepentingan dagang mereka akan terancam oleh ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan keadilan dan persamaan sosial. Bermacam tindakan yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, namun usaha itu sering mengalami kegagalan dan justru semakin bertambah jumlah kekuatan Islam saat itu. Bahkan di tengah ketingkatnya kekejaman itu, orang kuat Quraisy masuk Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Islam melakukan perlawanan ketika nyawa kepercayaannya diancam dan tidak punya pilihan lain kecuali mempertahankan dengan kekuatan maupun senjata. Perlawanan adalah suatu strategi mempertahankan diri yang dilaksanakan kepadanya oleh musuh-musuhnya. Kemudian Islam berjuang dengan penuh semangat dan mengalahkan musuh-musuh di segala lini. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa ekspedisi keluar kota, baik langsung di bawah pimpinannya maupun tidak, guna untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan masyarakat yang dibentuk sampai kemudian terjadi beberapa perang antar kaum muslimin dengan kaum Quraisy, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Qadda. Namun setibanya di Madinah, peperangan Nabi tidak hanya sebagai penyuruh maupun ekspedisi semata, tetapi juga sebagai seorang pemimpin masyarakat dan kepala negara. Karena itu, dalam fungsi sebagai Rasulullah, Nabi tidak lain menyeru secara perorangan, tapi sudah mengarahkan kepada kaum. Sasaran yang hendak dicapai ketika di Madinah ialah terbentuk suatu masyarakat bernegara dan berdaulat. Ada 3 langkah awal yang diambil oleh Nabi SAW untuk mencapai sasarannya. Ketika di Madinah, pertama mendirikan sebuah masjid, kedua mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, ketiga membangun sebuah masyarakat bernegara. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menjaga kedaulatan wilayahnya, beberapa peperangan tidak bisa dihindari untuk menegakkan berdirinya kedaulatan masyarakat di Madinah. Beberapa pertikaian terjadi antara muslimin Madinah dengan musyrikin. Perang ini berkobar setelah berbagai upaya damai yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW mengalami kegagalan, sehingga terjadi puncak peperangan antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang pertama yang sangat menentukan masa depan negara Islam ini yaitu Perang Badar, di mana dalam peperangan ini, meskipun kekuatan tentara muslim Madinah ini hanya terdiri dari 313 orang dengan perlengkapan yang sederhana, sedangkan pasukan Quraisy berjumlah sekitar 900 sampai dengan 1000 orang. Komposisi pasukannya tidak seimbang, namun berkat kesetiaan pasukan kepada kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta iman yang kuat dan semangat yang membajak, kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Kemenangan kaum muslimin dalam perang ini memiliki pengaruh yang kuat bagi bergabungnya kabilah-kabilah kaum Quraisy yang memiliki tujuan membalaskan dendam dengan pasukan muslim. Perang Uhud pun terjadi pada tahun kedua Hijriah. 625 pasukan berangkat menuju Madinah membawa 3.000 pasukan unta, 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid ibnu Walid. 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Perang ini dimulai dengan adu tanding yang awalnya dimenangkan pasukan Islam, namun kemenangan tersebut dapat digagalkan oleh godaan harta, yaitu pasukan pemanah Islam yang berada di tempat yang strategis itu turun dan sibuk memungut harta rampasan pasukan Quraisy karena pasukan muslim menganggap bahwa mereka sudah menjadi pemenang.
Namun, pasukan kuda yang dikomandani Khalid ibn Walid ini memanfaatkan keadaan itu dan menyerang balik pasukan Islam. Hingga pada akhirnya, berkat kecerdikan Khalid ibn Walid, pasukan Islam ini menjadi terjepit dan porak-poranda. Sehingga kemenangan yang bermula dimenangkan pasukan Muslim justru berbalik menjadi kekalahan. Damai memiliki banyak arti. Arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai juga dapat berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Islam sebagai agama damai sesungguhnya tidak membenarkan adanya praktek kekerasan. Cara-cara radikal untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan apa yang dianggap sakral bukanlah cara-cara yang Islami. Di dalam tradisi peradaban Islam sendiri juga dikenal adanya label radikalisme. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berarti, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ini." Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi dengan perantara seorang nabi yang diutus kepada seluruh manusia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan bukan hanya untuk pengikut Muhammad semata. Islam memiliki tujuan menciptakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh manusia. Sesuai dengan nama agama ini, yaitu Al-Islam. Islam bukan nama dari agama tertentu, melainkan nama dari persekutuan agama yang dibawa oleh nabi dan dinisbatkan kepada seluruh pengikut mereka. Gagasan negara internasional dalam Islam. Ajaran Islam sendiri bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, mulai dari masalah ibadah, hubungan dengan Allah SWT, hingga hubungan antar sesama manusia. Kedua sumber tertulis dan dasar-dasar yang mengandung unsur normatif yang wajib dipatuhi dikarenakan Al-Quran sendiri merupakan wahyu dari Allah SWT dan hadis sebagai bentuk ikab, ucapan, dan pemikiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah SWT. Islam memberikan ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk memberikan prinsip-prinsip pokok pada hubungan negara internasional dan juga memberikan contoh-contoh konkret bagaimana prinsip tersebut dapat dilaksanakan sejak permulaan sejarah Islam di dalam hubungan antar negara internasional yang didasarkan pada aspek kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, perlindungan atas diri dan properti, di mana dalam negara internasional, gagasan yang berkembang di kalangan umat Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, negara-negara yang ada di dalam dunia Islam. Seluruhnya dianggap berada di dalam satu atau Dar al-Islam, di mana mengacu pada Islam berdomisili tunduk kepada Tuhan dan menjalankan perintahnya sehingga menimbulkan kedamaian di dalam wilayah tersebut. Konsep Dar al-Islam sendiri dapat dilihat dalam negara India dan Indonesia yang meskipun secara tegas menyatakan bahwa konstitusi negara tidak berdasarkan Islam, akan tetapi karena negara memberikan kebebasan pada warganya untuk menjalankan ajarannya, maka negara tersebut dapat dianggap sebagai Dar al-Islam. Kemudian yang kedua, yakni negara-negara internasional lain yang disebutkan sebagai Darul Kafir atau Darul Harb. Terhadap negara-negara tersebut diperbolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian perdagangan, ekonomi, perjanjian ilmiah, perjanjian dalam bidang pertanian, dan perjanjian lainnya yang diperbolehkan menurut syarak. Bagi negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan negara khalifah, maka dianggap sebagai negara-negara musuh atau muharibah luman, ditinjau dari segi hukum. Terhadap mereka, diambillah langkah-langkah waspada dan siaga penuh serta tidak akan diadakan hubungan diplomatik dengan mereka. Dalam realitanya, konsep Dar al-Harb dapat dilihat pada kasus
negara Persia dan Romawi pada awal perkembangan Islam. Kemudian yang ketiga, negara-negara musuh yang secara internasional memerangi umat atau disebut muharibah fi'lan seperti negara Israel. Maka terhadap konstitusi diambillah sikap siaga perang sebagai asas hubungan dengan mereka. Kemudian yang terakhir, yakni yang keempat, negara-negara internasional yang berbentuk seperti khalifah, di mana tidak diperkenankan mengadakan perjanjian kerjasama militer, minta bantuan militer, termasuk juga memberikan fasilitas militer terhadap negara lain. Disampaikan terima kasih untuk semua pemateri. Untuk selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya ataupun menyanggah ataupun menambah, silakan langsung saja di WA Group. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.